udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, adik-adik semuanya. Untuk adik-adik pejuang UTBK, kembali lagi dengan saya membahas soal latihan TPS kuantitatif UTBK di tahun 2023 ini. Nah, untuk sekarang yang nomornya nomor 16 ya. Di sini adalah paket 3. Untuk paket sebelumnya bisa adik-adik cek di deskripsi video saya atau boleh juga cek di channel YouTube saya. Nah, sekarang tanpa basa-basi tapi jangan lupa like dan subscribe ya adik-adik. Ya, nomor 16. Bilangan genap 4 digit yang dapat dibuat dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya, angka-angkanya ini. Oke. Dengan angkanya tidak berulang. Oke, adalah caranya bagaimana? Coba saya buat dulu. Ini sebenarnya bisa dipakai aturan cepat ya, namanya itu adalah aturan kolom. Ya, aturan kolom atau aturan pengisian kolom ya. Nah, dari sini saya buatkan kotak. Katanya berapa genap ini, berapa digit? Katanya 4 digit ya. Berarti saya buat 4. Oke, perhatikan angkanya. Di sini kan ada 9 angka ya. Ada 9 angka tapi maunya genap, berarti lihat angka ekornya atau kolom ekor. Nah, kolom yang terakhir ini harus genap. Nah, sedangkan genap di sini kan ada 4 ya. Yaitu yang bisa diisi adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, sehingga di sini terisi 4 digit angka. Nah, untuk kolom sebelumnya ini ya, masuk semua ya. Yaitu 1 sampai 9, tapi harus dikurangi 1. Kenapa? Karena satu angkanya sudah masuk kolom di sini. Artinya dari 9 menjadi 8. Dan berturut-turut ini adalah kurang 1 saja. Dari 8 menjadi 7. 7 dikurang 1 menjadi 6. Nah, ini tinggal kita kali. 8 kali 7, 56. Berarti ini saya tulis di sini 56 dikali dengan 24. Ayo, dapat berapa? Saya kali di sini ya. 56 dikali 24, 24, 42, 20, 22, 12, 21, 10, 11, 1342. Oke, 1342 digit angka. Maka jawabannya adalah delta. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut adik-adik nomor 18, nomor 17 ya. Nomor 17 lagi ya. Dalam suatu kotak terdapat 8 bola merah diberi label angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari kotak tersebut akan diambil 2 bola secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang terambil bola berjumlah 10 adalah. Oke, jadi begini adik-adik ya. Kan ada satu kotak. Ya, 8 bola ya. Tapi kan yang diambil berapa bola? 2 bola ya. 2 bola yang akan diambil. Nah, dari 2 bola ini kita harus cari dulu yang namanya NS. Ya. Yang mana itu NS? Jadi begini. NS-nya itu ya 2 bola yang diambil. Jangan dulu fokusnya yang terambil bola itu berjumlah 10 ya. Kita cari dulu NS-nya. NS-nya begini. Dari total 8 bola, ya, ini hampir sama dengan dadu ya. Kalau 2 dadu berapa NS-nya? Oke, kalau dadu, ini sekedar catatan sedikit. Kalau 2 dadu ya, NS-nya itu kan sebanyak 36. Karena dia kan 6 kali 6 ya. Oke, 6 kali 6 dapat 36. Sedangkan karena di sini bola ya, ada 8. Kemudian 2 bola diambil, maka NS-nya itu ya 8 kali 8. Oke, paham ya?
8 kali 8. Hasilnya 64. Nah, sekarang begini lagi. Kita fokusnya lagi di yang ditanyakan itu ya, atau yang ditanyakan ada dua bola ya, anggap NA. NA-nya di sini bola yang berjumlah 10. Nah, untuk bola-bola yang berjumlah 10 itu apa? Tentunya kita buat dulu seperti begini ya. Itu 2 dengan 8. Kan dia berjumlah 10 kan? Oke, kemudian apa lagi? 3 dengan 7. Oke, apa lagi? Ya, 4 dengan 6. Oke, apalagi ada nggak masuk 5 dengan? Oke, nggak ada. Berarti ini hanya ada 3 kejadian. Nah, sekarang untuk peluang, ya adik-adik kan masih ingat kan rumusnya peluang? Yaitu NA ya dibagi dengan NS. Nah, sehingga di sini NA-nya 3 dibagi dengan NS. NS-nya 6, 4. Berarti jawabannya C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, jadi jangan bukan 3/8 dari 3 ini kemudian 8 kotak, itu salah ya. Ya. Oke, saya lanjut nomor 18. Dalam suatu kantong berisi 4 bola hitam dan 5 bola putih. Akan diambil 2 bola secara acak sebanyak 1 kali. Peluang terambilnya masing-masing 1 bola adalah. Oke, jadi begini lagi ya. Seperti yang tadi, kita harus fokusnya akan diambil 2 bola kan? Berarti fokusnya 2 bola. Oke, diambil secara acak sebanyak 1 kali. Oke, nah bola totalnya kan ada 9. Berarti saya buat begini. Pakai saja, kalau untuk mencari NS-nya, bolanya kan kita tidak tahu warna apa ya. Mungkin diberi label 1 sampai 4 yang ini. Kemudian misalnya ini diberi label berapa ya? Anggaplah A sampai E. Oke, kemudian peluang ke apa ya? Untuk NS-nya itu ya, untuk NS-nya itu kan misalnya ini 4, saya beri label 1 2 3 4 misal ya. Kemudian 5 ini misalnya A, B, C, D, E ya, misal ya. Oke, kalau kejadian 2 ini ya, 2 bola yang diambil ini pastinya kan ya 4 kali 5 kan 20 ya. Ya, 20, ada 20 kejadian yang terjadi. Oke, tapi kan bukan 20 lagi sebenarnya ya. Coba dari 4 bola atau total bolanya berapa? 9 ya. Berarti 9 kemudian bola yang diambil itu kan 2. Bola yang diambil 2 berarti 9 dari 2. Paham ya? Berarti 9 kali 9. Oke, 9 kali 9 kan 81. Oke, 81 NS-nya ya. Paham teman-teman, adik-adik? Oke, jadi NS-nya 81. Tapi kalau bicara mengenai ini ada rumus cepatnya namanya rumus peluang. Ya, peluang kombinasi. Ini pakai kombinasi ya, yaitu terdapat 9 bola yang ada diambil 2 bola ya. Itu sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Mengenai materi ini ya, adik-adik bisa mungkin dipelajari kembali di kelas 3 atau ulang kembali. Ya, materinya adalah materi faktorial atau peluang. Ya, materi peluang. Oke, saya lanjut untuk menghitung ini. 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali lagi 2 faktorial, berarti ini 9 dikali 8 dikali 7 faktorial, baru dibagi lagi ya 7 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kalau 2 itu kan 2 kali 1, sebenarnya tidak usah ini. Oke, saya coret ini, berarti ini bisa coret ya. 2 dengan 8 ya. 8 berarti sisa 4. 9 kali 4, 36. Oke, 36. Itu NS-nya 36. Peluang terambilnya masing-masing 1 bola. Nah, sekarang NA. Peluang terambilnya masing-masing 1 bola berarti kombinasi 4 dari 1 yang diambil harus dikalikan lagi dengan kombinasi 5 yang diambil 1. Nah, khusus kombinasi ya, materinya di situ silahkan dipelajari kembali. Kalau kombinasi N baru di sini 1, itu nilainya dia N itu sendiri ya. Ya, N itu sendiri. Berarti ini 4, ya, ini juga 5. Tinggal kita kali dapat 20. Oke, sekarang peluang. Peluang itu berarti NA bagi NS 20 ya dibagi 36.
Oke, mungkin sama-sama bagi. Oke, saya ulangi, mungkin ini sama-sama dibagi 4 ya. 20 bagi 4 berapa? Ya, 5 ya. 5 per ini bagi 4 9. 5 per 9 ya. 5 per jawabannya bravo. Oke, saya lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti mungkin saya akan mengupload untuk mengenai materi kombinasi ini atau materi tentang peluang ini. Yang jelas standby terus ya adik-adik di channel saya. Jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya ya adik-adik. Ya, saya tunggu ya adik-adik di hasil tontonan adik-adik ya. Saya lanjut lagi nomor 19. Nah, sekarang dua bilangan asli berbeda dan berurutan A, B, dan B ya. Yang lebih kecil daripada 10. Katanya dua bilangan asli ya. Dan berbeda lagi. Jika A tambah B adalah bilangan prima, maka nilai A kali B yang mungkin adalah. Nah, ini juga soal ini sering juga keluar di UTBK ya. Jadi kita belajar saja. Oke, jadi begini. Dua bilangan itu mungkin saya anggap atau saya list bagaimana bilangannya. Anggaplah A ini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Yang B juga sama. Bilangan asli juga 1, 2, 3. Anggap sampai seterusnya. Sampai 9 ya. Oke. Jika A tambah B adalah bilangan prima, berarti saya harus jumlahkan dulu ini dua bilangannya yang berbeda. Ketika saya jumlah, katanya harus bilangan prima, berarti yang bisa mungkin ya 1 ditambah 2 ya. Kan dia 3 hasilnya, oke 3 kan prima. Lanjutkan ya, seperti begini 1 ditambah 4, kan 1 tambah 3 nggak mungkin ya, karena kan dia genap. 1 tambah 4 dia itu 5 ya. Kemudian 1 ditambah 6, 7. Kan masuk ini semua. Kemudian 1 ditambah 9. 1 ditambah 8 kan 9. Tapi 9 bukan prima ya. Oke, berarti dia sampai berakhir di 7 ini. Atau di 6 ini ya. Karena kalau saya ambil 8 hasilnya 9. Oh iya. Kalau misalnya 8. 1 tambah 8, 9 nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Saya ambil lagi 2 ya. 2 ditambah 3. Kan 2 tambah 1 kan nggak mungkin, sudah diambil di sini ya. Sudah diambil. 2 tambah 3, 5. Ya. Kemudian 2 ditambah 5, 7. Kemudian 2 ditambah 7, 9. Nggak mungkin lagi ya. Ya kan 9, 2 tambah 7, 9. 9 bukan prima. Saya lanjut lagi di sini, ambil 3 lagi. Berarti 3 ditambah 4. 3 tambah 4, 7. 3 ditambah 6, 9. Nggak mungkin lagi ya. Oke, nggak mungkin lagi. Sekarang saya ambil lagi 4. Ya, 4 tambah 5, 9. Nggak mungkin lagi. Oke, nggak mungkin. Berarti dia berakhir sampai di sini. Kalau coba saya lanjutkan lagi dulu ya. Oke, sekarang saya ambil 4. 4 ditambah 5, 9. Nggak mungkin. 4 ditambah 7. 4 tambah 7 berapa? 11. Oke, masuk prima dia. Kemudian berapa lagi? 4 ditambah 9, 13. Oke, masuk. 4 ditambah 9, dia 13. Oke, masuk ya. Oke, sampai di sini. Saya ambil lagi 5. 5 ditambah 6. 5 tambah 6, 11. Oke, masuk lagi. Kemudian 5 ditambah berapa? Tambah 8. 5 tambah 8, 13. Oke, masuk. 5 tambah, oke 6 lagi. 6 tambah 7, 13. Masuk. Oke, terus apa lagi? 6. 5, 6, oke 7. Kalau 6 tambah 9, ya masuk ya. 6 ditambah 9. Itu dia 15. Kan 15 prima ya? Oh nggak masuk ternyata dia. Bukan prima 15. Berarti sampainya di sini. Nah sekarang ambil lagi 7. 7 tambah 8, 15 nggak mungkin. 7 tambah 9, 16. 7 tambah 8, 15. Oke, nggak mungkin. 8 tambah 9, 17. Oke, terakhir 8 ditambah 7. Maaf, 8 ditambah 9 harusnya ya. 8 tambah 9, 17. Oke, 17 kan prima. Nah, dari angka-angka ini yang mungkin, pertanyaannya ya, maka nilai A kali B yang mungkin.
1, 2. Berarti ditambah kan? Ya, berarti 1 tambah 2, 3. Maaf kali ya. A kali B. Ya, ini A-nya, ini B-nya. Berarti 1 kali 2, 2. Oke, masuk dia. Kemudian 1 kali 4, 4. Oke, masuk. 6. Mana dia? 1 kali 6, 6. Oke, masuk. 8. Cari yang menghasilkan 8. Kira-kira ada nggak? Oke, tidak ada ya. Berarti tidak masuk ini. Berarti jawabannya alfa ya. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Ini kalau dapat soal begini ya adik-adik, ini harus begini langkahnya. Mau nggak mau harus ya. Ya, dan variasi sekali banyak soalnya. Oke, saya lanjut. Ya, sekarang nomor 20. Diketahui dua bilangan asli berbeda, A dan B, lebih kecil daripada 8. Ini kayaknya seperti yang tadi ya. Jika A kali B adalah bilangan genap. Wah, sekarang beda lagi pernyataannya ya. Maka nilai A tambah B yang mungkin, berarti ini tambah ini yang ditanyakan ini. Yang mungkin adalah, oke, sekarang saya buat lagi list ya, yang kurang daripada 8 ya. Berarti anggaplah A-nya itu kan 1, 2, sampai 7 ya. Oke, sedangkan yang B-nya sama 1, 2, ya sampai 7. Nah, dari dua angka ini jika A kali B adalah bilangan genap, berarti saya ambil kali. Oke, sekarang 1 kali 2. 1 kali 2 kan harus genap, berarti dia 2. Kemudian nggak mungkin 3 kan? Ya, berarti 1 kali 4. 1 kali 4, 4. Kemudian 1 kali 6, 6. Nggak mungkin 8 ya, karena kan tidak ada di listnya itu, di A dan B itu. Ambil lagi 2. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Kan genap dia. Tidak mungkin 2 kali 2 ya. Kan sama itu angkanya. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. Oke, sampai di sini ya. Oke, 2 kali 6. Nah, sekarang saya ambil 3 lagi. Oke, saya ambil 3. 3 kali 4. Kan 3 kali 2 kan sudah ambil sama ini. Oke, nggak mungkin. 3 kali 4, 12. Kemudian 3 kali 5 kan nggak mungkin ya, 15. Berarti saya ambil 6. 3 kali 6, 18. 3 kali, oke, sampai 6. Sampai 6 ya. Karena kan nggak mungkin 8, tidak ada di listnya lagi. 4, saya ambil lagi 4. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. 4 dikali 7, 28. Oke, saya ambil lagi 5. Oke, 5. 5 dikali 6, 30. Oke, 5 dikali 7, 35 kan nggak mungkin ya. Berarti sampai di sini saja ya. Sampai di sini. Nah, sekarang 6. 6 kali 7, 4, 2. Nah, dari angka-angka yang genap ini, yang mungkin untuk A ditambah B. Cari 1 tambah 2, 3. Oke, 1 tambah 2, 3. Ini pasti salah ya. Kan tidak ada kalau dijumlah hasilnya 2. 3 masuk. Terus 1 kali 4. 1 tambah 4, 5. Oke, 1 tambah 4, 5 ya. Berarti tidak mungkin ini kan. Tidak ada yang menghasilkan 4. Kemudian yang benar ini. Berarti 2 dan 4 saja ya. Oke, jawabannya adalah 2. C ya. Jawabannya adalah C. Oke, saya kasih lagi trik. Biasanya begini. Kalau ada di pilihan ini ya melebihi dari penjumlahan yang telah dilakukan, ya sebenarnya ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Sampainya di sini saja yang menghasilkan dari pilihan itu. Berarti harusnya saya ambil sampai di sini saja. Ya, sampai yang ini saja. Oke, sampai di yang ini sebenarnya ya saya harus ambil. Oke. Tapi kan hanya sedikit saya jelaskan ya dan ini ya. Oke, saya lanjut saja. Nomor 21. Ya, titik B 2,A terletak di dalam interior daerah lingkaran. X kurang 2 pangkat 2 ditambah ya, X kurang 3 pangkat 2 sama dengan 1. Nilai A yang mungkin adalah, ini materinya materi lingkaran ya. Nah, mengenai materi lingkaran ini adik-adik silakan cek di video saya yang ada di YouTube, boleh ya, silakan cari-cari, scroll ke bawah, ada di situ banyak materi tentang lingkaran.
Nah, saya lanjut di sini. Katanya kan dia berada di dalam interior dengan titiknya terletak. Oke, Dedek, sekarang kita lanjut nomor 21. Titik B 2,A terletak di dalam interior daerah lingkaran X kurang 2 pangkat 2 ditambah Y kurang 3 di pangkat 2 sama dengan 1. Nilai A yang mungkin adalah, oke, jadi untuk menentukan nilai A-nya atau ini materi lingkaran ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, jadi begini. Kalau titik ya, kedudukannya titik kalau dia berada di dalam lingkaran, oke, berada di dalam lingkaran, maka persamaan lingkarannya ya, yaitu X kurang A, anggap ini satu rumusnya ya, tambah dengan Y kurang B pangkat 2 itu harus lebih kecil dari R pangkat 2. Nah, ini suatu rumusnya ya. Nah, sekarang saya ambil persama lingkarannya ini dan letak titiknya itu yang ini. Oke, kedudukan. Di mana juga ini X dengan Y itu adalah kedudukan di lingkaran atau satu titik itu ya. Kedudukan titiknya itu. Saya ganti X-nya adalah 2, berarti dari persama lingkarannya ya, titiknya kan B2,A ya. Kemudian lingkarannya, atau saya langsung saja, X berarti 2 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah ya, Y-nya berarti A itu sendiri dikurangi 3 pangkat 2 ya, harus kurang dari 1. Oke, saya sederhanakan, ini 0 ditambah ini saya jabarkan A kuadrat dikurang 6A ditambah 9 baru kurang lagi 1 kurang dari 0. Oke, saya jabarkan lagi, jadinya A kuadrat dikurang 6A ditambah 8 lebih kecil 0. Saya faktorkan. Oke, A di sini kurang A kurang. Saya nggak tahu kurang apa tambah ya. Yang jelas cari dua bilangan ya. Kalau dikali hasilnya 8, kalau dijumlah minus 6. Oke, berarti di sini minus 2 dengan minus 4 ya. Berarti A kurang 2 dengan A kurang 4. Oke, untuk ambil pembuat 0 ya, untuk mencari si A-nya, pembuat 0. Ambil dulu sama dengan 0 ya, dimisalkan. Berarti A-nya di sini adalah 2 atau A-nya di sini adalah 4. Saya buat garis bilangan. Oke, anggap di sini 0, ini 2, ini 4. Berarti kalau saya substitusikan 0, ini angkat sedikit. Kalau saya ganti 0 di A-nya ini ya, dia akan menghasilkan positif. Berarti ini positif. Ini daerah untuk menentukan tandanya ini nanti ya. Tanda di sini nanti. Kemudian saya uji di sini 3, kalau dia 3 itu pasti negatif. Oke, di sini pasti negatif. Kemudian kalau saya uji 5, pasti dia positif. Untuk nilai A-nya. Nah, sekarang karena di sini tanda dipertidaksamaan kurang dari, maka yang diambil adalah yang negatif. Nah, untuk nilai A-nya berarti berada di antara 2 sama 4. Berarti cuma bisa 3 ya. Oke, berarti ini salah, ini salah. Ini juga salah. Ini kayak. Jadi hanya 4. Berarti hanya 4 yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut. Ini mungkin soal terakhir di pembahasan video kita ini. Nomor 22. Oke, saya lanjut. Oke, titik T minus 3,P terletak di luar eksterior daerah lingkaran X tambah 4 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 17. Nilai P yang mungkin adalah, oke, kita cari nilai P. Caranya seperti tadi ya, tapi ini dia di luar ya. Kalau suatu titik, jadi titik ya, titik berada di luar lingkaran, maka
Oke, maka persamaan lingkarannya ini, si X kurang A, tentunya kan pusatnya A, B ya, ditambah dengan Y kurang B, pangkat 2, harus lebih besar dari R kuadrat. Itu adik-adik. Oke, ini satu rumusnya ya. Nah, saya lanjut di sini. Di mana titiknya? Titik T. Titik T yaitu minus 3, P. Oke, minus 3, P terletak di luar ya daerah lingkarannya. Saya ambil lingkarannya X ditambah. Oke, saya ganti X-nya dengan apa itu? Minus 3. Jadinya minus 3, ditambah 4 kuadrat ditambah Y-nya saya ganti P tambah 2 kuadrat sama dengan lebih besar ya. Lebih besar dari 17. Saya sederhanakan, ini min 3 tambah 4, 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 ditambah, saya uraikan ini, P pangkat 2 ditambah 4P ditambah 4. Ini juga saya pindahkan menjadi minus 17 lebih besar 0. Saya uraikan lagi, sederhanakan, P kuadrat tambah 4P. Ini 1 tambah 4 itu 5. 5 kurang 17 minus 12. Oke. Saya faktorkan P. Oke. P lebih besar 0. Berarti di sini P kurang, cari dua bilangan. Lagi kalau dikali dia minus 12. Dan kalau dijumlah dia 4. 6 dengan 2 pastinya ya kayaknya. Oke, kalau 6 di sini 2, maka di sini harus minus, berarti minus 2 yang minus ya, karena jumlahnya 4. Minus 2 plus 6. Ambil juga pembuat 0 ya adik-adik. Pembuat 0. Nah, kalau dia pembuat 0, jadikan P kurang 2 ini 0. Berarti P-nya yang di sini adalah 2. Sedangkan yang ini P-nya minus 6. Oke, saya ambil garis pembuat 0-nya ya. Di sini anggaplah 0. Ini minus 6, ini 2. Saya buat begini. Kalau saya ambil 0 dan saya substitusikan, nilainya negatif atau positif adik-adik? Dia itu kalau dia 0 negatif ya. Oke. Kemudian saya ganti lagi P-nya dengan 3. Kalau 3 pasti positif. Kemudian kalau saya ganti minus 7 atau minus 8, berarti dia positif. Oke, karena tanda di pertidaksamaan lebih besar, maka ambil yang positif. Berarti yang ini ataupun yang ini. Maka nilai P-nya yang mungkin, ya P harus lebih kecil min 7. Atau P-nya harus lebih besar dari 2. Oke, dimana di sini P lebih besar 2 ya. Kalau P lebih besar 2 berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, ini salah. Ya, harus lebih besar 2 kan. Kemudian 4 bisa. 3 bisa. 4 bisa. 8 ya. Oke, berarti jawaban yang pasti di sini cuma hanya C ya. D. Oke, jawabannya adalah D. Nah, oke, sampai di sini saja adik-adik pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan standby terus di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya adik-adik. Saya tunggu juga adik-adik di kolom komentar atau di kolom like. Ya, di tanda like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.